gila lah. Oh. Itu yang diparodiin. Nggak ada namanya mantan anak atau mantan orang tua. Jadi mereka tuh lebih lama dari kita, Pak. Mau gimana pun pengalaman mereka lebih banyak dari kita. Jangan gengsi Jangan jadi orang tua. Kita juga ngajarin nih sama anak-anak nih buat jangan gengsi untuk minta maaf, mengakui kesalahan. Memang itu hal yang paling berat menurut aku sih. Tapi itu harus manusia paling benar itu karena dari kecil tidak pernah diajarkan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Talk the truth. Aku belakangan ini kasihan banget ya nongol di mana-mana, di reels, akun-akun gosip, TikTok ya kan, nangis ya dijemput paksa pulang ya. Iya, sampai viral loh kata-kata dia. Kata-kata gila lah. Oh. Itu yang diparodiin, banyak yang parodiin. Segitunya gitu. Karena menurut aku itu sudah kacau, Pap. Kenapa? Karena pas dijemput paksa dia tuh bilang, "Lu bukan bangsa gua. Mereka bukan bangsa gua," gitu. Jadi orang-orang mikirnya nih harus dirukiah nih anak nih. Kenapa gitu ya? Namanya emosi apa aja keluar ya. Iya sih. Bahasa-bahasa kan aneh nyeleneh pasti ya kan, tantrum. Kan kalau kita balik ke fenomenanya tuh sumber masalahnya tuh hubungan yang tidak direstui nggak sih? Katanya sih gitu. Kalau aku nangkapnya ya. Jadi si ibunya ini nggak ridho aja gitu kalau sampai ke pernikahan ya hubungannya ya. Tapi juga si ibu itu sebutin aja ya, dari nikmirnya itu si Nyai sendiri kan ngomongnya kalau anaknya itu dihamilin terus diaborsi gitu ya. Iya, makanya mau divisum nih, dijemput nih. Mau gimana juga namanya orang tua ya, hati orang tua yang mana kalau anaknya sampai melakukan hal seperti itu gitu ya. Apalagi dia ngerasa dia single parent dari kecil, dia yang ngurus, dia jaga, dia rawat. Aku tahu seperti banget Malika sih. gitu. Udah gede malah begitu gitu. Dia ngerasa bersalah sih, Pap, jadinya. Iya sih. Rasa bersalah dia yang bikin anak harus balik ke gua dulu nih, gimana caranya gitu. Aku sendiri sih jujur nggak ngikutin kenapa awal mula mereka tuh jadi bertengkar. Aku ngikutin, cuman aku sebagai orang tua ya, berkaca sebagai orang tua di sini, sudut pandang aku, penilaian aku sebagai orang tua itu yang namanya ke anak, seburuk-buruknya anak, aku juga sudut pandang aku sebagai anak, seburuk-buruknya orang tua, mau gimana juga kita itu sedarah. Iya. Gitu. Nggak akan putus tali silaturahim ya. Nggak ada namanya mantan anak atau mantan orang tua. Nah itu makanya yang aku pengen ini upaya keluarga yang ingin menyatukan kembali hubungan yang sudah retak gitu sih. Jadi apapun akan dilakukan gitu, walaupun ada banyak konflik, ada banyak masalah gitu, tetap harus diselesain. Ya intinya sejelek-jeleknya kita sebagai orang tua, kita maunya anak tuh yang terbaik ya, Pak. Iya, anak yang terbaik. Jangan sampai kayak kita gitu, harus lebih baik dari kita. Kita juga kalau menilai dari sudut pandang kita sebagai anak kepada orang tua, seburuk-buruknya orang tua kita tetap nggak bisa menghakimi orang tua kita gitu. Ya namanya tetap berbuat baik, harus tetap berbuat baik kepada orang tua kita, mau dosa apapun yang pernah dilakukan di masa lampau gitu atau yang sedang terjadi gitu, harus kita maafkan. Maupun kita nggak bisa maafin, nggak bisa lupain, tapi mau nggak mau hidup harus terus berjalan. Hidup harus terus berjalan. Masalahnya kita mau bagaimana juga butuh restu ibu, butuh restu orang tua. Apalagi kan memang dia ini udah cerai, Pak. Jadi sosok ayah tuh nggak ada gitu kan ya. Ya mau nggak mau tinggal emaknya doang nih gitu kan. Walaupun dibilang bapaknya masih hidup ya gitu, tapi kan tetap aja nggak yang tinggal serumah gitu, nggak tinggal bareng. Jadi ya tetap aja mau gimana juga dia butuh maknya gitu loh. Iya sih. Cuma ini yang jadi masalah, kenapa bisa saling menjelekkan gitu loh. Nah ini, aku awalnya tadinya sempat berpikir mungkin drama kali disuruh. Ya aku juga mikirnya gitu. Ibunya gitu buat mencari sensasi gitu. Cuman aku pikir sampai sejauh ini kayaknya ini kejauhan nggak sih? Ini yang paling jauh gitu. Kalau memang ini drama, ini yang paling jauh menurut aku. Ya walaupun Nikmir sendiri terjun di bidang entertain kan ya, tapi menurut aku kejauhan gitu. Ya udah over lah. Udah over. Bisa
dibilang karena yang satu ngina emaknya, yang satu ngina anaknya gitu, dan makanya saling bongkar aibnya saling itu bongkar loh. aib juga gitu. Makanya aku sini menilai sebagai sudut pandang aku sebagai orang tua, kayak waduh, sampai berpikir ya kalau aku yang punya masalah sebagai orang tua ya harus diselesain. Iya. Apapun caranya, mau dijemput paksa, mau harus jambak-jambakan di tempat, memang harus Kita harus seperti itu. duduk bareng kalau kayak gitu tuh kan, harus diselesain dua-duanya, harus ketemu. Harus ketemu. Nggak bisa kalau kayak cuma dari perantara doang gitu, pasti kan yang disampaikan beda Pak. Iya sih. Kalau dia di situ berdua, lu mau gontok-gontokan istilahnya, ya emang urusan lu berdua gitu. Benar-benar. Itu dia yang aku bilang juga, kalau kita punya masalah, selesain Walaupun person to person gitu, yang person to bersangkutan. person. Walaupun Jangan- harus meledak-ledak emosinya, Iya, yang tapi penting selesai. Dan ada ininya loh Pap, ada titik terangnya gitu, nggak debat kusir Nggak gitu. debat kusir, benar. Karena Aku gimana setuju pun sih. kalau kita punya masalah sama orang dan kita melibatkan orang lain, itu nggak akan pernah Nggak akan selesai. pernah selesai. Jadi butuh orang perantara gitu untuk Ya. menyelesaikan, nggak pernah selesai. Orang itu belum tentu paham apa yang kita maksud. Gitu. Jadi sumbernya memang person to person, meledak-ledak sekalian meledak-ledak, tapi jangan lupa habis itu selesai. Dan saling memaafkan. Saling memaafkan. Itu Terakhir penting. endingnya itu saling memaafkan. Mau sepahit apapun menurut aku, semua itu bisa dimaafkan. Iya. Walaupun mungkin susah untuk dilupakan. Namanya hidup ya, pasti mah Iya. setiap detiknya ada Ada aja aja masalah. nggak akan ada terlewat dari satu pun gitu. Kalau kita selama masih hidup berharap tidak ada masalah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Mau itu rumah tangga, mau itu Anak dengan orang tua. anak dengan orang tua, maupun itu di kantor, lingkungan rumah, tetangga, pasti ada. Tapi jangan lupa diselesain, jangan saling mendem, Berlarut-larut, iya. berlarut-larut. Gak enak tau. Contoh kecilnya itu kayak kalau sama tetangga tuh, aku benci banget tuh tetangga suka setel musik gede-gede gitu. Ya kalau kita nggak suka tinggal ngomong aja, kecilin mas, kecilin Walaupun harus dong. ribut gitu. Nah, kita kan merasa terganggu gitu. Minimal begitu, ada tindakan lah. Ya jangan diem aja. Jangan diam aja. Kedengeran nih suara musik tetangga gede banget sampai masuk ke rumah, kita nggak nyaman tapi kita diam, kan gondok ya. Ditahan aja gitu. Itu aja sama tetangga gitu. Gimana ini sama orang tua Pak? Sama orang tua gitu yang ngelahirin kita. Apalagi gitu dia nih masalahnya dihidupin loh. Nah itu. Ya pasti gimana ya, orang tuanya juga bukan minta balas budi, enggak, tapi ya lu aja hidup pakai duit gua istilahnya gitu Minimal loh. nurut sama gua. Ikutin aja dulu gitu. Kalau emang lu mau benar-benar lepas, ya lu harus benar-benar lepas gitu. Lu harus tanggung jawab sama hidup lu, tapi lu harus bener gitu kan. Bukan berarti lepas terus terjadi hal-hal kayak gini nih gitu kan. Benar. Sebenarnya dibikin kecewa sama si Nikita ini ya itu Pak. Apa tuh? Lu lepas tapi kok malah jadi brutal gitu. Oh, terlalu liar. Liar. Kejauhan mainnya. Iya, kalau emang lu mau lepas dari gua istilahnya, ya lu hidupnya yang bener dong, lebih baik dari gua dong gitu. Oh, Ini malah iya. kayak begitu gitu. Tuh makanya kecewa di situ sih kalau menurut aku ya. Yang aku lihat sih kayak gitu. Jadi menurut apa ini kasusnya bakal kemana nih Pak? Selesai sih menurut aku. Cuman pelan-pelan nyelesainya. Benar-benar slow ya. Ya harus slow. Jadi itu dibawa pulang, ini dibawa ke rumah si Niki atau Iya, paling tidak dibawa ke rumah. ketemu dong dia harusnya? Pasti harus. Makanya. Tapi kalau di video itu ada nggak sih maknya? Belum, nggak ada. Itu dijemput paksa pihak siapa, polisi atau Nggak emaknya. Oh, Kayak cuma bodyguard suruhan. kali ya, suruhan kali. maknya nyuruh gitu ya? Nyuruh perantara, karena dia lagi ngurusin ke polisi, bikin laporan. Aku kira ada orang tuanya, Kayaknya nggak ada ada deh. nikmirnya. Nggak ada sih. Yang dia datang jemput mau ke Yang apartemen sampai ya. nangis-nangis itu? Yang sampai nangis-nangis? Awalnya kan dia jemput ke Yang dia apartemen teriak-teriak, kan. Nah, itu si Nikita. Terus dia ternyata nggak ada di situ katanya. Ya sudah. Nah, besoknya baru nyuruh orang kayaknya sih gitu. Aku juga kurang ngikutin nggak sih. ngikutin juga ya. Malah Cuman heboh banget ya. karena booming aja itu di mana-mana gitu, Nah, mau nongol dia, gimana? nongol dia. Apa sih jadi kepo Iya, kan? jadi kepo ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Oh alah gitu. Makanya paling sudut pandang aku menilai aku sebagai orang tua, namanya anak
mau gimana juga dia masih darah daging kita. Selama dia belum menikah gitu, dia masih tanggung jawab kita, tambah lagi anak cewek ya kan. Iya. Terus kalau sudut pandang aku sebagai anak, ya bukan berarti aku ngomong kayak gini gak pernah punya masalah sama orang tua, Mam. Aku pernah punya masalah sama orang tua. Berantem sekalian, walaupun dicap durhaka kayak gitu, lawan kayak gak apa-apa. Tapi setelah itu aku minta maaf, aku mengakui. Iya. Aku minta maaf, aku cium tangannya, minta maaf, peluk, bahwa aku mengakui aku salah. Intinya ya harus begitu, kita sebagai anak mau gimana juga, walaupun orang tua kita tuh ngasih tahu yang gak sesuai dengan keinginan kita, mau gimana juga kita harus hargai gitu, Ya, karena harus dengerin hidup aja. mereka tuh lebih lama dari kita, Pap. Mau gimana pun pengalaman mereka lebih banyak dari kita Iya, gitu. makanya. Aku ngerasa sih sekarang gitu, kayak semenjak jadi orang tua kita tuh baru tahu gitu ya. Benar. Oh ternyata begini. Protektif orang tua kita dulu tuh alasannya ini. Alasannya gitu. ini, makanya sampai detik ini, walaupun aku ngomelin Cece, aku sebagai orang tua, setelah itu aku minta maaf. Misalnya pada saat aku ngomelin Cece, aku pakai nada tinggi gitu, aku minta maaf sama Cece. Jelasin. Setelah itu aku jelasin alasan aku marah, alasan aku negur Nada dia. Tetap harus dijelasin gitu, karena anak itu butuh pemahaman. Intinya sih di situ. Jangan gengsi gitu Jangan ya jadi orang gengsi, tua. Kita juga ngajarin nih sama anak-anak nih buat jangan gengsi untuk minta maaf, mengakui kesalahan. Memang itu hal yang paling berat menurut aku sih. Bahkan Tapi itu harus seumur Cece yang masih 6 tahun 7 tahun ini aja, setiap melakukan kesalahan dia masih tidak mau menyebutkan kesalahan dia, padahal dia melakukan gitu. jelas gitu Jelas ya gitu. kesalahannya, tapi tetap Cuman gengsi. tetap gengsi, Masih ada lah rasa masih ada gengsi. Bayangkan itu masih 6-7 tahun gitu. Coba kalau nggak dibiasain. Makanya kalau nggak dibiasain sampai dewasa kan kayak ngerasa apa yang dia lakukan benar aja gitu. Iya, udah merasa manusia paling benar. Nah, itulah yang banyak terjadi, manusia paling benar itu karena dari kecil tidak pernah diajarkan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Thank you.